Halo semuanya, Halo, balik lagi dengan gua Daniel. Mikta. Welcome back to our channel Nulis Jurnal. Dan di video kali ini kita mau bahas sesuatu yang penting dan sangat krusial. Ya, Jika sebelumnya kita bahas soal rejection, jadi kita mungkin mendapatkan komen dari reviewer dan segala macam. Nah, di video kali ini kita mau bahas seputar rebuttal letter atau comment to reviewer. ya respon. Respon to reviewer. Jadi sesuatu yang sangat penting, terutama itu menentukan apakah paper kita diterima atau tidak. Ya, Ya. apakah paper kita berhenti di round Di 1 round 1, ya. atau kita dapat round 2 Ya, untuk revisinya. benar sekali. Dan juga kita ada beberapa hal yang mau kita bagikan dari pengalaman kita pribadi. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh di video ini, paling kita mau balik sedikit flashback ke video kita minggu lalu tentang rejection, di mana kita membahas step-step memasukkan jurnal sampai ke tahap submission, sampai ke tahap publication. Dan yang jelas, response to reviewer itu terjadi kalau paper lu sudah melewati DES acceptance lah ibaratnya, Ya, sudah ya. melewati editor. Jadi Ya. editor sudah setuju dan dia oke, konsepnya mirip, konsepnya sesuai dengan tema yang ada di Jurnal. paper kita, lalu juga mungkin standarnya juga oke. Nah, baru kan dia akan kirim itu ke reviewer. Nah, di saat itu reviewer akan memberikan komen dan lu akan mempunyai kesempatan untuk menulis response to reviewer. Dan ini sesuatu yang kritikal. Nah, paling poin pertama dari lu, saran ke teman-teman apa yang perlu dan wajib dilakukan di surat kepada reviewer ini, komen kepada reviewer ini. Ya. Nah, biasanya kalau gua yang pertama kan udah dapat nih either minor revision atau major revision, tapi biasanya kalimat pertama biasanya mengucapkan terima kasih dulu. Ucapkan terima kasih. Itu, Oke. ya ucapin dulu lah terima kasih baik ke editornya dan reviewernya secara umum atau langsung secara khusus mau diadres. Oke. Reviewer 1, reviewer 2. Ya. Kita ucapkan terima kasih dulu atas komen konstruktif feedback yang diberikan. Constructive feedback. Ya, yang diberikan. Hmm. Nah, baru mulai ke langsung to the point ke hal spesifik yang ditanyakan. Oke. Gitu sih. Itu yang paling penting. Jadi kita berusaha untuk sebaik mungkin kepada mereka. Ya. Lalu hal kedua apa yang perlu, yang wajib lah ditulis di situ? Yang kedua adalah harus bersikap sopan tentunya ketika membalas itu. Jadi Sopan. tidak menunjukkan arogansi sama sekali. Meskipun kita berseberangan loh ya, ada pendapatnya. Berbeda pendapat ya. Berbeda pendapat dengan apa yang disampaikan oleh reviewer misalnya. Tapi kita harus menyampaikan itu secara elegan lah. Secara elegan, oke. Dengan tentunya didukung sama referensi yang cukup kuat. Oke, didukung dengan referensi yang cukup kuat. Itu Ya. terutama jika komennya kita berseberangan dengan komennya reviewer ya. Tapi kalau tadi lu sempat singgung soal constructive feedback, kalau ada komen-komen dia, saran dia yang cukup menarik, itu yang lu lakukan apa? Langsung terima biasanya atau gimana biasanya? Nah, biasanya kalau kayak gitu ya langsung diterima sih. Biasanya Langsung kalau diterima ya? kalau oh iya ini menarik nih, penting, karena ada beberapa yang emang kita miss biasanya. Ya, benar sekali. Oh ya, kenapa ya? Oh iya. Kenapa bagian ini ya harus di sini? Nah, biasanya langsung langsung Oke. dimodifikasi dan kemudian Dimasukkan, dimasukkan di-update ke lah draft kita berdasarkan itu menjadi komen. bagian revisi kita untuk draft kita. Dan kemudian di komennya sendiri kita tekankan di situ kalau terima kasih atas feedbacknya, valuable feedbacknya. Bagian ini sudah diubah atau diaddress. di-update. Nah, terus biasanya juga kita cantumkan perubahannya. Ya, Perubahannya di situ. Ini loh contoh kalimat yang barunya, atau seperti ini format yang barunya. Dan biasanya yang tidak kalah penting juga adalah dengan mencantumkan pada halaman keberapa, poin Line yang keberapa, baru, line mungkin. keberapa, yang perubahan yang baru di situ. Oke. Biar untuk mengurangi, untuk memberikan efisiensi kepada reviewer dan editor dalam melihat perubahan yang baru Ya. sih. Mungkin paling gue bisa kasih dari semua yang lu ngomong, paling gue bisa kumpulin jadi satu jargon, yaitu kita berusaha intinya untuk menyenangkan reviewer, untuk menservis dalam tanda kutip walaupun ada mungkin yang tidak setuju, tapi kita berusaha membuat dia sehappy mungkin sih, karena apa menurut pendapat gue pribadi, supaya kalau dia happy dia bisa peluangnya gede. Tapi kan kalau misalkan kita formatnya aja amburadul, kita nggak kasih tunjuk ininya, ya mungkin dia akan kesel sendiri kali, wah ini orang ini kagak tidak
menghargai usaha gue. Ya lebih ke situ sih, kalau gue lebih ke respect. Jadi respect ya. We respect each other. Jadi kayak lu sebagai reviewer, oke, gue sebagai yang authors. Nah, dan gue tahu porsi gue, karena kadang kan kita jadi reviewer juga tuh. Jadi kita mau dihargai dan kita tuh merasa seneng kalau poin kita tuh di-address sama si author, meskipun itu hal kecil. Jadi kayak oh ya, dia benar-benar pay attention loh sama si perubahan ini, dan dia take it seriously. Nah itu sebenarnya poin yang harus disampaikan dan penting untuk disampaikan sebagai author. Jadi nyambung dari apa yang sempat lu singgung, bahwa kita kita harus selalu memberikan yang terbaik. Jadi jangan sampai terkesan kita menganggap sepele komen-komennya dia, terutama komen-komennya dia yang dia anggap itu kritikal dan kita anggap sepele, dan itu ya mungkin bisa membuat dia jadi kurang senang lah, kurang merasa kita tidak respect kepada apa yang dia kesarankan, dan jangan merasa diri kita paling hebat kali ya. Oke, jadi mungkin merangkum dari apa yang dibilang tadi, kita mengusahakan harus memberikan yang terbaik dalam comment to reviewer, sehingga itu bisa menjadi satu round aja dan tidak perlu sampai ke round 2 dan round 3 dan berikutnya. Ya benar. Paling ada hal lain nggak yang mau lu tambahin lagi? Oh ya, sebenarnya kan kalau dari kacamata reviewer lo ya, dari kacamata reviewer tuh, jadi sebenarnya di reviewer itu mereka punya satu komen yang itu hanya khusus untuk editor. Jadi bisa rahasia dan tidak diketahui oleh kita sebagai tidak diketahui oleh author. Jadi bisa aja mereka komennya kelihatannya baik ke kita, autornya, standar komen gitu, tapi mungkin dia bilang ke editornya bisa aja, oh ini paper ini belum layak nih, atau dia secara etik nggak ini. Nah itu bisa sangat berpengaruh itu ke editor. Atau misalkan kita tadi dia mempertanyakan metode yang kita pakai dan kita tidak menjawab dengan serius, dan dia ngomong wah secara metode meragukan nih, ditolak aja. Nah mungkin dia bisa kesalahan seperti itu juga. Dan itu biasanya editor sangat mempertimbangkan. Iya, sangat mempertimbangkan seperti itu. Oke, paling sebelum lanjut lagi, gue punya satu pertanyaan ke lo. Kalau misalkan ada komen yang sangat susah, apa yang lo lakukan? Komen yang misalkan dia bertanya sesuatu yang fundamental, misalkan kenapa lo pakai ini dan bukan yang lain, atau hal yang sukar lah, dan lu dilema menghadapinya, atau mungkin sudah masuk ke round pertama lu sudah jawab, round kedua dia masih bertanya lagi hal yang sama, jadi lu bingung nih cara jawabnya gimana lagi, cara gua meyakinkannya lagi gimana. Misalkan trik dari lu atau pengalaman dari lu seperti apa misalkan? Kalau gue paling biasanya kalau benar itu menurut gue hard question banget loh ya, difficult question, karena benar-benar content wise. Biasanya sih gue nanya ke orang-orang yang benar-benar pakar loh ya. Jadi nyari orang, kolega, kalau masih ada di internal departemen kita yang expert di situ, nanya. Jadi benar-benar langsung nanya, gimana kalau ada pertanyaan seperti ini, gimana menjawabnya? Atau terkadang cari, biasanya kan kita mensitasi beberapa reference tuh, bisa aja kita langsung hubungi si author dari reference yang kita citasi, dan ngasih pertanyaan yang sama yang serupa. Kalau saya ada pertanyaan seperti ini, terus gimana pandangannya misalnya, karena mungkin either papernya related dengan yang kita bahas, atau mungkin kita mereverse ke metodenya mereka seperti itu. Kalau dari pengalaman gue sih, gue pernah ada hal seperti itu, di mana satu paper gue yang pada akhirnya ditolak sesudah kita melewati sekian banyak round, karena dia mempertanyakan satu definisi dari gue yang dia pikir definisi yang gue pakai salah. Dan itu kita sudah ada berapa kali kita beradu argumen dengan editor ini, kita bilang enggak, definisi kita benar. Dan akhirnya triknya paling ya itu tadi, gue screen capture textbooknya aslinya seperti apa. Atau pernah juga hal yang kedua gue lakukan juga, karena gue di samping melakukan itu, gue bertanya. Jadi gue ada satu paper dan ternyata dia memakai hal yang sama juga, jadi gue tanya ke dia, definisi yang gue pakai gue tulis seperti ini, benar nggak sih definisinya hal seperti ini? Dan dia kasih komen, mungkin perlu ditambahin sedikit seperti ini. Atau gue pernah tanya langsung ke satu dosen gue di kampus ini juga, dimana dia punya satu publikasi seputar itu, gue juga kirim ke dia, gue bilang saya pakai definisi ini, menurut lu benar atau tidak? Dan dia ada edit sedikit kalimatnya, tapi ya pada akhirnya si editor masih kurang setuju juga, tapi ya itu bagian dari proses lah, salah satu trik yang bisa teman-teman pakai juga kalau menghadapi pertanyaan sulit. Padahal itu udah round terakhir ya? Padahal itu sudah round terakhir, dan itu ada berapa? Itu round ke-6 kayaknya. Dan yang dibahas cuma satu itu aja, definisi lu salah. Dan itu editor. Bukan jadi reviewer sudah aman, bahkan reviewer satu reviewer tuh profesor.
karena gue tahu, karena ada namanya. Jadi gue anggap, maksudnya ya gue Berarti nggak tahu lah. reviewer Jadi sendiri udah pas. reviewer sudah pas gitu loh. Editornya terus mempertanyakan hal yang fundamental. Pada akhirnya gue ditolak di jurnal itu dan gue masukin ke yang lain. Ya. Jadi agak sedikit inilah sama editornya. Itu agak ini sih karena ya keputusannya itu ada di editor Ya, dan dia mutlak biasanya. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau editor. Dan mungkin supaya teman-teman punya bayangan yang belum pernah menulis komentar reviewer seperti apa, mungkin kita bisa kasih contoh kali ya dari punya kita, dari punya gue dan dari punya lu seperti apa. Mungkin mulai dari punya gue dulu kali pertama ya. Ya. Oke. Nah, gue akan kasih contoh dari contoh rebuttal letter atau komentar reviewer dari punya gue seperti apa. Yang jelas biasanya di awal itu gue kasih tahu kan kode submissionnya itu apa. Jadi kode si jurnal yang kita masukin itu apa dan juga title-nya itu seperti apa. Lalu kemudian di kalimat pertama paling atas itu pasti ada gue mengucapkan terima kasih lah atas komen-komennya, feedbacknya mereka, dan pasti biasanya gue kasih tahu gambaran umumnya itu apa. Jadi seperti kayak abstrak lah, jadi satu paragraf aja sih, tapi berisi abstraknya apa. Misalkan gue bilang terima kasih atas feedbacknya konstruktif, mungkin gue tulis juga oke, gue sudah update bagian konklusinya, atau gue mengorganize bagian metodologinya dan segala macam dan seperti itu. Lalu kemudian jadi paling dari gua tuh, gua biasanya membuat dia sedikit berwarna komen yang gua kasih balik. Karena misalkan gua copy paste pasti langsung komennya dia, feedbacknya dia, gua copy paste langsung ke teks. Jadi kan misalkan dia ada 5 komen ya, gua buat komen pertama gua copy langsung punyanya dia dan gua buat warna hitam supaya membedakan dia dengan yang lain. Lalu gua buat respons, jadi gua berargumen di bagian respons itu. Jadi gua bilang ini menurut gue gini dan segala macam, atau bilang kita setuju dan segala macam. Lalu biasanya gue selalu membiasakan kalau yang update-nya itu tidak terlalu panjang, itu biasanya gue masukin langsung di teks di rebuttal letternya. Jadi gue buat warna merah biasanya. Jadi si reviewernya itu tidak perlu lagi melihat teks aslinya. Jadi dia langsung melihat si komennya ini aja, si draftnya ini aja, dia langsung tahu. Jadi intinya memudahkan reviewer lah. Gue berusaha men-service dia lah, membuat dia merasa lebih nyantai lah dalam melihat komen-komennya dari gue itu. Sama jangan lupa juga nanti gue masukin juga itu ada di line berapa di updated draft, jadi supaya dia tahu itu ada di bagian mana. Paling itu aja sih dari gue. Paling masuk ke lu sekarang. Ya. Oke. Yang untuk bagian gua ini kebetulan kemarin gua submit juga rebuttal letter. Yap. Nah, cuman yang gua ini mendahuluinya dengan ada kayak a brief letter gitulah ke editor in chief-nya kayak gitu. Nah, di sini sih gua cuman bilang aja kalau kita berterima kasih kepada komennya reviewer dan editor yang sudah take care dan effortnya yang sudah ngasih kita review dan constructive feedback kayak gitulah. Terus itu sangat helpful, terus we appreciate it, segala macam kayak gitu. Dan habis itu baru lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, baru di situ gua address semua komennya. Nah, yang gua kebetulan gua bikin table gitu. Jadi gua bikin ada kayak 5 kolom. Nah, itu satu kolom satu misalnya nomornya, terus komennya apa, initial komennya. Terus ada initial location atau di original manuskrip. Itu maksudnya di halaman keberapa kah, page berapa, line berapa. Nah, terus baru respon gua. Nah, baru selanjutnya adalah si new location atau si revise manuskripnya. Nah, kayak gitu. Jadi disitulah gua ini. Nah, biasanya setiap reviewer biasanya sih ada juga jurnal yang editornya juga komen. Jadi gua bedain, biasanya ada editorial komen dulu yang pertama. Editor dulu pertama, baru reviewer 1, reviewer 2, reviewer 3. Nah, kayak gitu. Dan setiap yang tadi kita bilang bahwa setiap kalimat awal itu biasanya kita terima kasih dulu. Either ke reviewer atau editor. Jadi terima kasih sudah mereview, ngasih kita feedback. Nah, baru langsung to the point. Spesifiknya apa? Ya, hal spesifiknya apa. Baru diadres ini di line segini, ini segini, kayak gitu sih. Tapi paling gue punya satu pertanyaan, Mik. Ini draft apa contoh komentar reviewer yang seperti ini itu memang wajib dari jurnalnya atau lu yang datang dari lu sendiri membuat komen, membuat format seperti ini? Nah, sebelumnya sebenarnya ini ada format dari jurnalnya yang mengingat seperti ini. Terus kemudian gue mikir, wah
ini sepertinya lumayan oke formatnya untuk diikuti. Barulah kemudian paper gue yang terakhir mengikuti format itu. Ya. Jadi lebih to the point juga ngelihatnya kayak gitu sih. Jadi mungkin ada kalau teman-teman lihat perbedaannya format gua sama Mikta adalah di formatnya gua itu ya, hal yang tidak dibuat di formatnya Mikta adalah dia tidak menuliskan updated sentence-nya itu apa di formatnya dia. Ada juga sih. Ada juga seperti itu. Ini. Oke, ada yang juga yang seperti itu. Oke. Tapi biasanya gue bedain, biasanya garis miring, Ya, oke. pakai italic gitu kan situnya. Tapi memang ya konsekuensinya jadi lebih panjang. Jadi kan panjang tabelnya. banget, sangat panjang. Iya. Sangat panjang. Terutama kalau panjang kan updated sentence lu kan Iya. panjang banget. Itu bisa jadi panjang. Paling untuk summary gitu ya dari contoh gua dan lu, paling gue bisa bilang ada 3 hal yang paling penting sih bagi elemen penting yang ada di komen to reviewer lu. Yang pertama adalah perlu sekali kita menulis komen aslinya mereka. Yes. Jadi komen aslinya itu supaya intinya tidak ada yang terlewatkan, seperti jadi semuanya ada. Kemudian yang kedua, responsnya kita tuh seperti apa. Kita bilang setuju, tidak setuju, argumen kita, dan mengucapkan terima kasih, dan macam-macamnya ada di bagian kedua ini. Lalu di bagian ketiga, jika memang ada updated sentence, jadi dia minta kita mengambil sesuatu, atau dia minta kita memperbaiki, ya kalau bisa ini ditampilin juga, supaya entah kalimat aslinya, atau ya disarankan sih kalimat aslinya. Tapi kalau mungkin misalkan terlalu panjang, dia minta mengorganize satu subsection yang ada 3 paragraf, ya lu jangan masukin situ lah. Jadi tulis aja line-nya tuh ada di line berapa, supaya dia bisa langsung mengecek lagi ke updated manuskripnya tuh ada di lokasinya di mana. Jadi 3 bagian yang paling penting. Komen aslinya, respons kita apa, dan updated sentence-nya tuh seperti apa. Oke. Paling gue punya satu pertanyaan lagi ke Lumik. Ada nggak komen-komen yang aneh yang pernah lu terima, aneh yang agak sedikit nggak relevan mungkin, dan atau mungkin ya komen-komen dari reviewer seperti itu, dan bagaimana cara lu menjawabnya atau mengadres hal-hal seperti itu? Di pengalaman gue pernah sih. Jadi kalau kebiasaan gue itu, jadi paragraf terakhir introduction gue biasanya ngasih summary structure dari papernya. Jadi overall di section 1 akan membahas ini, section 2 membahas ini, section 3 membahas ini, sampai kesimpulan akan dibahas di section ini. Itu untuk ngasih tahu ke reader di awal kan. Jadi struktur papernya itu seperti ini sebenarnya. Cuman si reviewer ini komen kalau ini unnecessary, dia bilangnya itu nggak penting lah, jadi dihapus aja. Terus gue kan langsung konsultasi sama supervisor lah. Terus dia bilang itu penting kok, apalagi kan paper kita lumayan panjang, jadi kayak 9.000 kata segala macam. Jadi biar si pembacanya tuh nggak ngelihat papernya ini gimana sih strukturnya dari awal sampai akhir. Jadi dia bisa langsung nge-highlight situ. Jadi gue bilang aja kalau terima kasih feedbacknya, tapi kami tetap memilih seperti ini untuk memberikan kemudahan kepada pembaca. Jadi kayak gitu sih, lebih ke situ, tapi tetap dengan bahasa yang sopan dan tidak arogan. Ya benar. Tapi lu pernah juga nggak ada pengalaman, gue pernah pengalaman di mana reviewernya tuh meminta kita mensitasi paper yang ternyata kalau kita selidik demi selidik ternyata itu papernya dia. Jadi dia meminta kita mensitasi papernya dia, dan itu mungkin kurang relevan mungkin dalamnya. Itu gimana? Lu pernah kayak gitu nggak? Gua pernah sih. Tapi lu citasi dan lu masukin karena relevan. Waktu itu karena itu relevan dengan section yang dia sebutkan, jadi ya gua citasi semuanya. Kalau gua sih gua ada pernah sekali paper gua, walaupun itu double blind, jadi kita kan nggak tahu nih siapa nih orangnya. Tapi karena tiba-tiba ada satu reviewer, dia menyarankan 2 paper gitu dan penulisnya sama, jadi gue bisa tebak, oh ini kayaknya reviewernya si orang ini. Dan ternyata 3 kayaknya 3, dan ternyata cuma 1 yang relevan, dan itu juga sedikit dengan keterpaksaan dalam tanda kutip karena tidak benar-benar relevan banget. Tapi somehow gue bisa berhasil menemukan adalah ada 1 sentence yang mungkin bisa gue masukin lah citasinya ke si, menghubungkan itu dengan punyanya dia. Jadi ya itu ada hal seperti itu. Tapi ada juga beberapa kasus yang terbaru punya gue, ada tiga citation yang disarankan, dan itu dari berbeda-beda. Jadi gue mikir kayaknya bukan punya si reviewer nih si papernya ini, tapi gue cuma masukin 1 karena gue pikir 1 itu yang relevan, yang 2 lagi sedikit kurang relevan lah. Paling sebelum kita tutup, Mik, ada hal terakhir lagi nggak yang mau lu share atau hal penting yang di ini? Oh ya, misalnya nih
hal terakhir sih, misalnya kita udah address semua tuh komennya di rebuttal letternya atau di response to reviewernya udah semua. Nah biasanya ada beberapa jurnal yang mensyaratkan kalau pas kita submit balik, jadi mereka menginginkan ada 2 tipe manuskrip. Yang pertama tuh adalah manuskrip yang clean, jadi semua update-nya itu blend dengan originalnya. Nah, ada juga yang manuskrip yang tipe kedua, yaitu yang mana pakai track change kalau di Microsoft Word. Jadi supaya mereka bisa ngelihat nih yang mana yang berubah, yang mana yang tidak. Benar. Nah, jadi mereka biasanya minta 2 itu Ya, pas jadi kita submit. 2 itu harus disubmit. Dan biasanya yang dengan track changes itu pilihannya bisa lu pakai track changes di Word, atau lu highlight aja apa yang kalimat yang baru itu lu ganti warnanya. Jadi biasa gue sih gitu, gue nggak pernah pakai track changes, tapi gue buat aja dengan warna merah misalkan, jadi supaya dia tahu ini perubahannya tuh di bagian mana. Oh ya, ada yang highlight juga. Ada yang highlight sama track changes. Paling itu aja sih dari kita ke teman-teman. Yang jelas sebelum gue tutup, gue tekanin lagi bahwa comment to reviewer atau rebuttal letter itu bukan sesuatu yang main-main dan harus diseriusi, dan bahasanya harus dengan penuh respect kepada reviewer. Ya. Entah kita setuju dan tidak setuju, semuanya harus dilakukan dengan penuh respect kepada mereka. Ya. Itu aja sih, dan semoga teman-teman sukses dalam membalas semua komentar-komentar reviewer. Mungkin ada yang pedas komentarnya. Ya, semoga teman-teman sukses untuk melewati hal itu semua. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, share ke orang kalau ini bermanfaat, atau apalagi subscribe juga. Komen juga jika ada hal yang kurang atau ada hal yang mungkin teman-teman yang punya pengalaman di sini bisa silakan komen juga. Dan semoga ini bermanfaat, dan semua proses submission, publishing, dan hal-halnya dari jurnal teman-teman itu berjalan dengan sukses. Dan sampai jumpa di video yang lain, dan terus follow dan lihat update dari channel kita, Nulis Jurnal. Yes. Oke, sampai jumpa di video lain. Bye-bye. Bye.